Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma mla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatika wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita yang masih lagi ya terkait dengan tadabbur ataupun pemahaman ulama tasawuf terhadap Al-Quranul Karim. Kita sekarang ini sudah sampai kepada satu judul, yaitu Babu ma qila fi fahmil hurufi wal asma. Ini satu bab yang akan membincangkan apa yang diperkatakan di kalangan ulama tasawuf tentang memahami huruf-huruf ya di dalam Al-Quran. Ya, tentu tidak semuanya ya akan dipilih oleh Sesaraj yang bisa kita jadikan sebagai dasar ataupun panduan. Wal asma, dan nama-nama Allah. Ya, jadi dua perkara di sini akan dibincang, yaitu nama-nama Allah dan makna huruf yang ada di dalam Al-Quran. Di sini dikhususkan kepada ayat yang paling awal di dalam Al-Quranul Karim, ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ayat yang paling awal sekali di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, huruf yang paling awal di dalam Al-Quranul Karim adalah huruf ba. Bismillah, banyak ya. Jadi ba itulah huruf yang paling awal yang disebut ya, dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita mau tambahkan huruf atau ayat yang paling akhir, minal jinnati wan nas, artinya huruf yang paling akhir huruf sin. Ya, jadi ada munasabahnya. Bismillah, ba kemudian sin. Ya, hakikatnya ba ada alif, ada sin. Ya, jadi dua huruf ini sudah melambangkan awal huruf Al-Quran dan akhirnya, akhir huruf di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita akan lihat di sini karena disitulah perhatian ulama tasawuf, terutama huruf yang paling awal sekali di dalam Al-Quranul Karim.
Qala asy-syekh rahimahullah, Syekh Sarraj berkata, yuqalu, artinya dikatakan, artinya ada sebahagian ulama tasawuf. Itu yuqal atau kila itu sama, artinya sebahagian. Ya, ada sebahagian ulama tasawuf membuat statement sebagai berikut. Ya. Inna jami'a ma adrakathul ulumu wa alhaqathul fuhumu ma ubbira anhu wa ma ushira ilaihi mustamban min harfaini min awali kitabillahi ta'ala. Ya. Jadi maknanya semua yang dicapai oleh ilmu manusia ini atau pemahaman manusia ini, baik yang ditakbirkan ataupun yang diisyaratkan. Ya. Jadi ditakbirkan, diucapkan secara langsung atau diisyaratkan. Ya. Mustambatun min harfaini, semuanya difahami dari dua huruf. Ya, jadi asalnya dua huruf. Semua ilmu, semua pemahaman yang ada di kalangan manusia hari ini dan yang lalu itu hanya mustambatun min harfaini. Itu sebenarnya diasaskan dari dua huruf saja. Ya, di awal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang keyakinan kita ilmu itu semuanya berasal dari Allah. Ya, pahaman kita ini sebagai manusia, ya, semua pahaman yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ulama tasawuf mengatakan asal usulnya, asal muasalnya itu hanya dari dua huruf saja di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ba dan alif. Ya, ba-nya bismillah dan alifnya alhamdulillah. Ya. Karena itu berdampingan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi mengikut ulama tasawuf ini, asal segala ilmu yang kita fahami ya di dunia ini yang dipahami oleh semua manusia itu dari ba dan alif. Bismillah walhamdulillah. Lianna maknahu, ya, karena maknanya itu yaitu makna billah walillah. Jadi bismillah ini diringkaskan menjadi billah. Ya, billah. Ya, bukan lagi dengan nama Allah tapi dengan Allah. Ya. Walhamdulillah diambil lillah. Ya. Jadi tidak ada lagi alhamdulillah, lillah, karena Allah. Ya. Jadi billah walillah. Wal isyaratu fi zalik. Ya, adapun isyarat makna yang disebutkan ini, anna jami'a ma ahata bihi ulumul khalqi wa adrakathu fuhumuhum falaysat hiya qa'ima bi zawatiha. Nah, jadi semua capaian ilmu, pemahaman oleh semua makhluk ini, ya, makhluk
pemahamannya, ilmunya tidak berdiri sendiri. Laisat hiya qa'imah bizawatiha. Ya, dia tidak berdiri dengan zatnya sendiri. Jadi ilmu yang ada di dunia ini, yang kita pakai hidup ini, itu sebenarnya semua tidak berdiri sendiri. Ya. Tidak juga atas kekuasaan manusia. Tidak. Innama hiya billah walillah. Ya, sesungguhnya karena sebab Allah dan karena Allah. Ya. Jadi ilmu apapun, nah, ilmu agama, ilmu tentang kehidupan, ya termasuk sekarang ini yang menghebohkan kita, ilmu virus ini, pakar-pakar pandemik ataupun pakar-pakar WHO yang menemukan itu. Ya. Itu hanya pada lahirnya. Ya. Sebenarnya dia adalah billah walillah. Ya. Sebab Allah, nah, karena Allah. Jadi Allah lah yang memberikan ilmu sedikit tentang kalau kita kaitkan dengan suasana kita sekarang ini, virus corona itu, ya, yang dikatakan sangat kecil sekali. Dia hanya benda mati. Ya, tidak bisa didapatkan dengan mikroskop. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan sedikit rahasia ilmu itu sehingga bisa dipahami oleh pakar-pakar. Inilah yang kita gunakan sekarang. Ya, berlomba-lomba lah buat vaksin, buat obat, kemudian ada protokol kesehatan supaya bagaimana kita menghindar. Nah, itu semua ilmu yang melalui pakar itu. Tapi ilmu itu sebenarnya billah walillah. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu terkadang tidak ada kepastian karena betulkah dari Allah. Nah, yang sekarang ini apakah betul-betul sudah diuji dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi itu yang yang perlu kita ketahui. Tetapi kita sebagai orang awam, ya tentu kita berpegang kepada yang pakar. Ya, karena melalui pakar itulah tidak mungkin melalui kita yang tidak punya kepakaran ini. Ya, tidak sama kalau kepakaran kita, maka kitalah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang kita pahami bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini, ya, yang dipahami oleh manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk kehidupannya di dunia maupun untuk kehidupan kita di akhirat nanti, itu semuanya sumbernya billah walillah. Jadi hanya 2 huruf saja. Ya, huruf ba dan huruf lam lillah. Ya, kalau kita mau terus ke situ. Ya, jadi 2 huruf ini. Ya, mengikut pemahaman ulama tasawuf. Wakil al-Shibli, ya, jadi sekarang ini kita masuk kepada pandangan ulama tasawuf secara langsung. Imam Ash-Shibli, ya, ditanya
ada Imam Shibli diberitakan berkata, kama balagani, sebagaimana yang sampai kepada Syekh Sarraj berita itu. Jadi beliau berkata ini Shibli, ish al-isyara fil ba min bismillah. Jadi ditanya Shibli ini, apakah isyarat, artinya petunjuk yang boleh kita pahami pada ba-nya bismillah ini. Ini ba-nya ini. Bismillah. Faqala, maka beliau berkata menjawab, billahi qamatil arwah. Dengan Allah inilah maka kehidupan roh, jasad, dan gerakan ini wujud. Artinya kehidupan kita ini ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La bizawatiha, bukan karena zat, ruh, atau jasad, atau haraka. Sini ada lebih lebih perkataannya, wal ajsad 2 kali. Jadi buang saja itu 1. 3 di sini. Nah, karena inilah tiga perkara yang ada pada diri kita. Ruh, jasad, haraka. Sehingga kita bisa hidup. Jadi kehidupan kita ini, kehidupan roh, jasad, dan haraka ini, bukan karena kehidupan dia sendiri, tetapi itu karena billah. Berkah ba-nya bismillah itulah yang dipahami oleh Imam Ash-Shibli. Jadi isyarat ba-nya bismillah ini adalah isyarat kehidupan manusia. Kalau di atas tadi isyarat bismillah dan lillah ini, billah walillah, itu isyarat tentang ilmu-ilmu yang ada pada umat manusia. Sebagaimana kita pahami bahwa ilmu itu sebenarnya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi saya kira semua ini memberikan isyarat kepada kita atau nasihat kepada kita. Terutama kita ini yang bergerak di bidang ilmu, jangan kita bangga dengan ilmu itu. Karena sebenarnya ilmu itu hanya berasal dari ba-nya bismillah ini. Ada sedikit. Tidak kira ilmu yang berkaitan dengan akhirat ataupun berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Malah kehidupan kita di dunia ini sebenarnya itu karena ba-nya bismillah. Dari situlah semua kita berasal. Billah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila li Abil Abbas ibni Atha rahimahullah. Pernah juga ditanya Abu Abbas ibni Atha. Ini seorang sufi, ini setaraf semua dengan Ash-Shibli. Ila maza sakanat qulubul arifin. Jadi tanya bahwa apa yang bisa menenangkan hatinya orang-orang arif. Apakah yang bisa menenangkan sakanat, yang menenangkan hati orang-orang arif? Maka Imam Ibnu Atha mengatakan, ila awwali harfin min kitabi. Huruf pertama dalam kitab Al-Quran, katanya, wa huwal ba, yaitu ba-nya min bismillahirrahmanirrahim.
Fa inna ma'nahu, karena sesungguhnya makna daripada ba itu, ba ini, anna billah zaharatil asya. Karena dengan billah, sebab Allah Subhanahu wa taala ini, maka muncullah segala sesuatu, ya, yang kita saksikan ini. Wabihi faniyat, begitu juga sebaliknya, ya, dengan Allah juga sesuatu ini akan fana, ya, akan berakhir. Wabi tajallihi, ya, dengan tajalli Allah Subhanahu wa taala, hasunat, ya, maka sesuatu itu boleh mendatangkan kebaikan. Wabistitarihi, dan kalau ia istitar, artinya Allah ini tidak kelihatan, gaib, qabihat wasanijat, maka sesuatu ini menjadi tidak baik. Li'anna fi ismihi, karena sesungguhnya isyarat pada nama Allah. Kalau kita katakan Allah, maka yang muncul dalam hati kita ini haibatuhu wa kibriya, yaitu keagungannya dan kebesarannya. Jadi kalau kita sebutkan Allah, maka dalam hati kita ini penuh dengan rasa kebesaran dan keagungan Allah. Wa fi ismihi ar-Rahman, dan pada namanya ar-Rahman ini, Bismillahirrahman, kemudian ar-Rahim. Kalau kita baca ar-Rahman, maka hati kita ini penuh dengan mahabbatu wa mawaddatu, ya, cinta Allah dan juga kasih sayangnya. Wa fi ismihi ar-Rahim, adapun namanya ar-Rahim, maka yang timbul adalah pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita lihat bagaimana mereka merasakan atau memberi isyarat makna Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi begitu dia jelas sekali, bismi ini, ba-nya inilah yang menyebabkan kita semua wujud di dunia ini. Al-asya wa nahnu minal asya. Ya, kita semua, bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, malaikat, kita semua, ya, kasarnya itu kita berasal dari ba ini. Ba ini. Jadi kalau tajalli zahir, ya, ba ini artinya Allah itu zahir pada perasaan, maka menjadi baiklah sesuatu itu. Tapi kalau dia tidak tajalli, gaib, istitar, ya, maka itulah sebabnya ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Kemudian dipahami Allah haibatu wa kibriya'u, ar-Rahman mahabbatuhu wa mawaddatuhu, ar-Rahim aunuhu wa nusratuh. Ya, itu pandangan Imam Ibnu Atha rahimahullah. Jadi Imam Sarras
mengakhiri penjelasan ulama tasawuf ini, fasubhana man farraqa baina hadhil ma'ani fi lataifiha bihadhil asma'i fi ghawamidha. Maha suci Tuhan, maha suci Allah yang telah menetapkan perbedaan makna yang halus dan nama yang yang terselubung, yang tidak jelas bagi kita. Hanya Allah yang boleh memberikan makna ataupun asma yang sebenarnya. Artinya Syekh Sarraj ini dia kagum dengan pandangan ulama tasawuf di atas, terutama pandangan Shibli, kemudian pandangan Ibnu Atha rahimahullah. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Sarraj lagi meneruskan penjelasannya, makna kaulihi bitajallihi hasunat. Adapun makna perkataan Ibnu Atha bahwa apabila tajalli maka dia akan menjadi baik, yakni biqabulihi lah, artinya dia terima. Kalau Tuhan menerima baik, maka menjadilah dia baik. Wa biza summiyatil hasanatu hasanatan. Oleh karena itu dinamakanlah yang baik itu dengan yang baik. Artinya kita ada namakan sesuatu yang baik. Li'annahu qabilah, karena sesungguhnya dia menerima sesuatu itu. Dia menerima al-hasanah ini. Walau lam yakbalha, kalau dia tidak terima, masumiyatil hasanatu hasanah. Kalau dia tidak terima, tidak mungkin dikatakan hasanah baik itu dengan nama hasanah. Itu makna bitajallihi hasunah. Artinya Allah menerima sesuatu itu, maka itu yang baik. Dan kita kategorikan yang terbaik atau yang baik. Kalau tidak diterima, maka tidak mungkin dikatakan baik. Begitu juga sebaliknya, bistitarihi qabihat wa samijat, yakni biraddihi lah, dia tolak. Kalau dia tolak, wa yaradihi anha, dia tidak menerima, wa bidzalika summiyati as-sayyi'atu sayyi'atan. Maka kejahatan itu dinamakan jahat. Walaula zalika lama summiyat sayyi'ah. Kalau tidak ada yang demikian itu, artinya dia terima, maka dia tidak mungkin dikatakan baik. Jadi persoalan rasa yang diungkapkan oleh ulama tasawuf ini, yang kita sebut baik itu adalah yang diterima oleh Allah. Yang disebut buruk itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dipahami dari perkataan Ibnu Atha di atas ini. Wa qala Abu Bakr Al-Wasiti rahimahullah. Jadi Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullah berkata, kullu ismin min asma'illahi ta'ala yutakhallaqu bihi. Semua nama daripada nama-nama Allah yang kita kenalkan ada Al-Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu yutakhallaq bihi. Kita
hambanya atau umat manusia boleh bersifat seperti itu. Ya, boleh berakhlak seperti nama itu. Ya, seperti Rahim, ya, Maha Penyayang, Wadud, Maha Pengasih, macam-macam. Nah, maka sifat-sifat itu bisa saja kita jadikan sebagai pakaian akhlak. Nah, itu sebabnya ada istilah dalam ilmu tasawuf, takhallaku bi akhlaqillah. Ya, artinya berakhlak dengan akhlak Allah. Ya, tapi kita kena tahu bahwa tidak semua nama Allah itu ya bisa dijadikan sebagai akhlak. Illa ismahu, kecuali namanya Allah. Ya, jadi nama Allah ini tidak boleh kita jadikan sebagai sifat. Ya. Begitu juga namanya Ar-Rahman. Ya, tidak bisa. Ya. Dalam Al-Quran pun tidak ada Nabi memakai nama ini. Allah pun Ar-Rahman tidak ada. Li'annahuma, karena dua nama ini Allah dan Ar-Rahman itu litta'alluq. Ya. Artinya untuk mendekatkan diri kepadanya, berhubungan dengannya. Dunat takhalluq, bukan untuk dijadikan sebagai akhlak diri, bukan. Ya, jadi sudah dua. Allah, Ar-Rahman. Wa kadzalika as-samadiyah. Ya, begitu juga sifat samadiyahnya Allah. Nah, kenapa sifat samadiyah ini mumtani'a 'anil idrak wal i'atah? Karena tidak bisa kita ya ketahui secara jelas hakikatnya. Ya, sifat samadiyah itu. Dalam Al-Quran Allahus Samad. Ya, As-Samad itu hanya katakan tempat bergantung. Artinya segala sesuatunya mempunyai kebutuhan, keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Samad maknanya Allah tidak memerlukan sedikit pun dari makhluknya. Hanya makhluknya lah yang perlu kepadanya. Ya, itu makna yang terlintas Samdiyah ini. Ya, tetapi untuk menguasai makna itu tidak mungkin. Inilah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yuhituna bihi ilman. Ya, Allah itu tidak bisa kita mengetahui hakikatnya dengan ilmu kita. Ilmu kita tidak ada artinya kemampuan seperti itu, karena ilmu itu ya biasanya ada kaitan dengan pemikiran, akal, ya asasnya. Ya. Jadi disebut di situ as-samadiyah ini adalah sifat Allah yang menunjukkan dirinya yang tidak bisa diketahui hakikatnya oleh ilmu manusia atau pemahaman manusia. Nah, jadi tiga ilmu ini yang tidak boleh kita jadikan sebagai akhlak. Ya, kalau yang lain ya boleh lah. Saya katakan tadi Ar-Rahim, Al-Wadud, ya Al-Malik, ya menjadi sultan, itu kan ada juga atau memiliki, ya jadi ada. Ya, artinya hal-hal ini bisa dijadikan sebagai sifat, walaupun makna hakikatnya tentu tidak sama. Ya, tentu tidak sama. Kalau rahimnya Allah ya dengan rahimnya makhluk ya tidak sama lah. Ya, gitu. Waqad qila, dan dikatakan juga inna ismallahil azam, bahwa sesungguhnya yang selalu kita biasa dengar itu nama Allah yang paling agung, namanya Ismullah Al-Azam. Nah, kalau dalam hadis itu
nama Allah yang Maha Agung ini ya bagus sekali dijadikan sebagai wasilah untuk memohon berdoa kepada Allah. Ya. Karena kalau kita gunakan maka doa kita pasti diterima. Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak disebut, ya, malah menjadi kajian para ulama dari dulu sampai sekarang ini. Ya, nama Tuhan yang paling agung ini ya, menjadi kajian. Imam Suyuti ada satu buku itu yang khusus untuk mengkaji pandangan ulama dahulu ya sampai di zamannya ya tentang Ismullahil Azam ini. Ya, banyak sekali ya pandangan-pandangan di situ. Nah, jadi sesungguhnya Ismullah, nama Allah yang Maha Agung itu, yang paling agung, Azam, ya, yang paling besar, yang paling agung, ialah Allah. Nah, itu ada pandangan ulama tasawuf seperti itu. Itu akad kila. Ada pandangan bahwa sebenarnya Ismul Azam itu tidak perlu mencari-carilah. Ya, kita pakai ini yang disebut oleh Syekh Sarraj di dalam kitab Al-Luma, yaitu Allah. Ya, jadi kalau berdoa ya Allah, ya Allahumma. Jadi kita itu ya tawassul dengan nama Allah ini. Karena Allah ini mengikut pandangan ini adalah Ismullahil Azam. Li'annahu, nah, jadi kenapa mereka berpandangan Allah ini sebagai lafdzul jalalah namanya? Lafdzul jalalah ini sebagai Ismullahil Azam. Li'annahu, karena idza zahaba anhul alif, ya kalau dibuang ini alifnya, Allah, buang ini alif, ada alif satu ini yang awal, yabqa lillah, maka akhir menjadi lillah. Ada lagi maknanya itu. Lillah artinya milik Allah. Karena Allah. Nah. Wa in zahaba anhul lam. Nah, kalau dibuang lagi lamnya ini. Lamnya yang pertama ini lillah. Dalamnya yang pertama ini. Ya buka lahu. Ya, lahu itu artinya milik Allah. Jadi ada lagi artinya. Nah. Falam tazhab al-isyarah. Ya, maka tidak hilang makna isyarahnya, tetap pada isyarah di situ, tetap pada makna. Wa in zahaba anhu lamul akhar, kalau dihilangkan lagi lamnya yang kedua itu, kedua lam di situ, fayabqa ha, maka yang tinggal itu ha. Ya. Itu sebabnya orang Allahu hu, dia masukkan di situ hu, ha. Ya. Wa jami'ul asrari fil ha. Dan semua rahasia makna Allah itu sebenarnya tersimpul di dalam huruf ha. Itu penafsiran ulama tasawuf. Jadi haknya Allah yang ada di di akhir itu Allahu, ya, lillahi, billahi, innallaha, terkadang hu, ha, hi, bacanya ha. Nah, mengikut ulama tasawuf ini rahasia makna Allah itu semuanya tersimpul di dalam huruf ha ini. Lianna maknahu huwa. Ya, karena maknanya isyaratnya ini ha di sini huwa. Ya, huwa. Wa jami' asma'illahi ta'ala. Jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang lainnya selain daripada Allah tadi ini,
Idza zahaba anhu harfun wahid yazhabul makna. Kalau dihilangkan satu hurufnya maka hilanglah maknanya. Nah, misalnya Rahman, kita buang rahnya. Apa bacanya? Nah, tidak ada lagi maknanya. Ya, Rahim. Ya, kita buang mimnya di belakang. Nah, tidak ada lagi maknanya. Artinya tidak bisa lagi ditemukan isyarat itu. Nah, itu dikatakan yazhabul makna, maka hilang maknanya. Walam yabqa fihi, dan tidak kekal lagi maudhu al-isyarah. Tidak ada lagi isyarah di situ. Tidak sama dengan Allah tadi. Wala tahmil al-ibarah, jadi tidak ada lagi makna ibarah di situ. Begitu semua nama-nama yang lain, kecuali Allah saja yang begitu. Ya, kecuali Allah. Ya, jadi itu sebabnya ya, ulama ini yang tak sebut kilat, dikatakan kilat saja. Ulama tasawuf ini dia menetapkan bahwa kalau kita lihat dari segi lafaz, maka yang paling sesuai jadi Ismullah al-Azam itu ialah Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat di buku-buku yang mengkaji tentang Ismullah al-Azam ini banyak, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Fattahu ya Alim, macam-macam ya dibuatkan. Ya. Jadi pandangan terlalu banyak. Jadi mereka ini ada mengatakan Allah sajalah. Ya, lafdzul jalalah. Ya, karena itu memang tadi sudah dikatakan tidak bisa kita jadikan sebagai akhlak. Artinya tidak boleh diamalkan. Ya, makna Allah ini tidak boleh diamalkan. Ya, oleh hamba Allah. Jadi memang adalah nama yang spesial lah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya ulama sebahagian besarnya mengatakan Allah ini, lafdzul jalalah ini tidak ada istiqaq, artinya tidak ada asal usul kata-katanya, tidak ada. Memang Allah lah. Ya. Ismu alam, ismu Allah. Ya, tidak ada maknanya. Cuma ada maknanya tadi itu kalau kita buang-buang hurufnya ini. Ya, kita buang-buang hurufnya, tetap buang satu ada lagi namanya lillah. Buang lagi alifnya ada lagi lahu. Buang lagi alifnya, lamnya yang kedua ada lagi huwa. Padahal sudah 3 hurufnya dibuang. Masih lagi mempunyai makna huwa. Kul huwallahu ahad. Bisa ada lagi huwa di situ. Oke. Nah, jadi famin ajli zalika la yusamma bihi ghairallah. Jadi oleh yang demikian tidak ada yang bisa diberi nama kecuali Allah saja. Jadi jangan coba-coba ada anaknya namanya Allah. Enggak. Katakanlah Abdullah, itu bagus. Artinya hamba Allah. Nah, jangan Allah saja. Ya Allah. Ya, kalau yang nama-nama lain ini walaupun tidak ada Abdulnya boleh juga Rahim. Ya, Rahim. Ya, artinya dia maha penyayang. Dia sangat penyayang orangnya. Atau Rahimah. Ya, Rahimah dari Rahim juga. Nah, tapi namanya karena perempuan ya Rahimah. Wadud, ada perempuan Widad, begitulah namanya. Jadi macam-macam diambil daripada nama-nama itu. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan kalau betul-betul kita pakai nama Asmaul Husna itu lebih baik disandarkan kepada Abdu, ya, Abdul Majid, Abdul Hamid, Abdul Rahim. Ya, karena Nabi mengatakan khairul asma ma'ubida wa hummi. Ya. Jadi nama yang terbaik
bagi laki-laki itu kalau ada abdunya, Abdul Rahim, Abdul Rahman dan sebagainya, atau ada Muhammadnya, Muhammad Abdu, Muhammad Futuh, ya, Muhammad Rizik, ya, dan sebagainya. Jadi adalah nama-nama itu Ahmad, Ahmad Wildan, ya, macam-macam nama yang biasa kita dengarkan. Jadi dimulai dengan Abdu, dimulai dengan Ahmad, atau dimulai dengan Muhammad. Wa an Sahal ibn Abdillah rahimahullah, nah, juga ada pandangan dari Sahal bin Abdillah, Imam Sahal an-Nawqal, beliau mengatakan al-alif awwalul huruf. Alif itu adalah awal huruf. Ya kan, abjad hawi satu kalimat alif, atau kalau kita dalam misalnya A B C D, A alif juga, ya alif, ya, atau alif A ba ta sa dan sebagainya, alif juga. Jadi dikatakan al alif awwalul huruf wa a'zamul huruf, dan yang paling agung huruf alif itu, ya, wa huwal isyarah fil alif, ya, dan isyarat pada alif itu ialah Allah, ya. Jadi alif itu isyaratnya Allah karena ada alifnya yang awal ini. Allazi allafa bainal asya, yang menciptakan atau mentalifkan ini, yang menjamakkan, menyatukan antara sesuatu. Wan farada anil asya, dan dia terpisah dari sesuatu. Jadi Allah itu dia bisa menjamakkan, mengumpulkan segala sesuatu, tapi dia sendiri terpisah dari sesuatu. Nah, itu isyaratnya alif. Nah, ini pandangan Sahal bin Abdillah. Ya, kita lihat saja. Ya. Ini semua rasa, ya, rasa yang dikeluarkan seperti itu. Ya, begitu dekatnya dengan Tuhannya, maka dia rasakan seperti itu. Waqala Abu Sa'id Al-Harras rahimahullah, "Iza kana al-'abdu majmu'an 'ala Allah ta'ala, la yansarif minhu jariha ila ghairillahi ta'ala." Ya, jadi kalau hamba itu, ya, secara jamaah, secara tersimpul itu atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun anggota tubuhnya yang terkeluar daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaan Allah. Fa indaha taqa'u lahu haqa'iqul fahmi. Ya, oleh karena demikian itulah, maka kita bisa memahami, ya, hakikat ketika kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Alladzi laisa ma'al khalqi. Ya, di mana kitab Al-Qur'an itu bukanlah bersama dengan makhluk. Karena kitabullah itu adalah kalamullah. Ya, kalamullah itu sifat Allah. Ya, jadi tidak bersama dengan makhluk. Nah, ini semua penafsiran ulama tasawuf dalam memahami, ya, huruf-huruf. Wa qala Abu Sa'id rahimahullah, Imam Abu Sa'id rahimahullah kan, kullama bada harfun minal ahrufi min kitabillahi azza wa jalla. Ya, setiap timbul satu huruf daripada huruf-huruf dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ala qadri qurbika wa hudurika indallah. Ya, itu sesuai dengan kadar kedekatanmu dan hadirmu
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falahu masyrabun wa fahmun gairu mukhrijil fahmil akhar. Ya, maka akan muncul satu pemahaman baru yang tidak akan terkeluar daripada pemahaman yang lain. Nah, tidak mengeluarkan pemahaman yang lain. Artinya banyak sekali. Jadi itu sebabnya tadi di sini bermacam-macam. Nah, mereka terjemahkan huruf-huruf itu. Kita tidak perlu, ini salah, ini enggak. Artinya itu perasaan mereka. Nah, itu yang mereka rasakan, kecuali kalau hanya buat-buat saja, tidak ada landasan-landasannya. Ya, tidak ada isyarat-isyarat yang kita rasakan, maka itu salah lah. Nah, karena tidak begitu caranya memahami Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kita kan sudah baca. Ilqa'us sam'i wa hudurul qalbi. Idza sami'ta bi qawlihi, apabila kamu mendengarkan alif lam mim zalika. Itu dalam suratul Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, ini yang dimaksudnya. Falil alif, ini alifnya ini, ada alif. Falil alif ilmun yazharu fil fahmi. Itu satu ilmu yang muncul dalam pemahaman, gairu ma yuzhirul lam. Ya. Tidak seperti apa yang dilahirkan oleh lam ini. Jadi alif ini satu ilmu juga, lam ini satu ilmu juga, alif ini satu ilmu juga. Ya. Sama kalau kita baca Quran itu alif ini satu pahala, lam ini satu pahala, mim ini satu pahala. Itu dalam hadis. Nah, begitu juga dari sudut tadabbur ini. Ya, masing-masing huruf ini ada makna isyarat tersendiri. Tapi didasarkan kepada ala qadri qurbika wa hudurika indallah. Sesuai dengan kedekatan kita kepada Allah. Wa ala qadril mahabbah. Sesuai dengan kadar cinta kita dan cinta Allah kepada kita. Wa safaiz zikri, dan kesucian zikir kita, kesucian ingatan kita kepadanya. Wa wujudil kurbi, ya, dan wujudnya kedekatan, yaqa'ut tafawut fil fahmi, maka disitulah munculnya tingkatan-tingkatan di dalam memahami huruf-huruf atau memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Ya. Itu pandangan ulama tasawuf tentang Al-Quran. Jadi huruf-huruf saja. Nah, itu setiap satu orang itu akan berlain-lainan sesuai dengan kadar cintanya, kadar ingatannya, kadar kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman mengatakan, rubbama ja'atil ayah khamsa layalin. Ya. Terkadang ada satu ayat, ya, ada satu ayat saja, ayat Al-Quran maksudnya, itu ada 5 malam itu terkenang di dalam hatinya. Nah, falaula anni atrukul fikra fiha, sekiranya saya tidak menjauhkan dari pemikiran saya ayat itu, majus Tuhan, saya tidak akan berhenti. Ya, abadan. Warubbama ja'atil ayat minal Qur'anil Karim, dan terkadang saya baca ayat ini dalam Al-Quran, fayati rama'aha al-aqlu, akal saya menjadi terbang. Ya, begitu hebatnya memahami Al-Quran. Mungkin kita pernah mendengarkan yang biasa dijadikan contoh oleh ulama Abu Hanifah, ya, rahimahullah, Imam Mazhab Abi Hanifah, pernah sekali sholat Isya. Ya, sholat Isya, dia baca satu ayat, mayya'mal
misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka ketika itu karena dia dalam sembahyang, sampai sembahyangnya tidak putus, tidak berhenti, sehingga imamnya terpaksa mufarakah semua. Ya, karena dia tidak mau berhenti membaca itu. Ya, begitu dia rasakan sesuatu yang dalam hati dia ketika membaca ayat itu. Wa subhanalladzi yaridu ba'da zalik. Maka suci Allah yang mengembalikan sesudah itu. Mengembalikan akalnya tadi ini, karena katanya sampai akalnya itu hilang tuh. Ya, terbang jauh setelah membaca satu ayat. Cuma di sini tidak disebutkan ayat apa yang dibaca. Artinya begitu ulama tasawuf ini dia memahami betul, ya seakan-akan berhadapan dengan Tuhannya, dan kalamullah itu ya dibaca sesuai dengan Nabi membacanya ataupun Jibril ataupun Tuhan yang membacanya, hanya dia merasakan seperti itu. Waqala Wuhaib bin Al-Ward rahimahullah, nazarna fi hadhil hadis wal adab. Kami juga biasa memperhatikan beberapa hadis, beberapa perkataan-perkataan yang terkait dengan adab. Falam najid syai'an araqu li hadzal qulub. Kami tidak temukan sedikit pun araqqa li hadzal qulub, yang boleh menghaluskan hati ini. Wala asyadda istilaban lil husni. Dan sangat mendatangkan rasa sedih ya ketika membacanya, ya seperti tilawatil Quran wa tadabburi. Artinya waktu membaca Quran dan tadabbur itulah mereka merasakan rasa kesedihan, rasa kegembiraan, rasa sampai akalnya pun terkadang ya macam-macam ya. Jadi itulah artinya, maksudnya di sini ini mereka membaca Al-Quran itu dia menikmati betul ya, sehingga dia terkadang melakukan sesuatu yang irasional ya, yang tidak lagi masuk akal, karena tadabburnya itu memahami apa yang dipahami di dalam Al-Quranul Karim. Karena mereka mengatakan bahwa kami ini memahami Al-Quran itu berdasarkan cintanya, ingatannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit pengalaman ulama tasawuf yang disebutkan, ya termasuklah tadabburnya kepada huruf-huruf tadi, huruf ba, huruf alif, ya huruf lam dan sebagainya. Jadi adalah disebutkan di situ. Ya. Jadi saya kira itulah mungkin ya, ini bab yang lain lagi. Ya mungkin sekali inilah bab ini.